Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Skansori. Saya dari program studi Teknologi Reaksi Otomasi, Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 440 3256571. Pada kali ini saya akan membuat video kursus pertama, yaitu program pertamaku, yaitu dari praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, sebenarnya apa sih algoritma dan pemrograman? Algoritma adalah otak atau logika di balik sebuah program. Tanpa algoritma yang jelas, program yang dibuat akan tidak efisien, salah, atau bahkan tidak bisa berjalan. Nah, apa itu pemrograman sendiri? Pemrograman adalah alat untuk mengimplementasikan algoritma tersebut. Tanpa pemrograman, algoritma hanya akan menjadi konsep di atas kertas atau sekedar konsep saja. Nah, secara sederhananya itu algoritma itu apa yang harus kita lakukan, dan pemrograman itu bagaimana cara melakukannya. Simpelnya algoritma tuh kayak mencari solusi, sedangkan pemrograman tuh implementasinya. Nah, di kursus ini, yaitu algoritma dan pemrograman, kita akan belajar selama 6 minggu ini, yaitu ada 6 video. Yang pertama adalah dasar pemrograman, yang mana kita akan membahas dasar-dasar pemrograman tentang bagaimana cara menggunakan Scratch, Python, dan lain-lain. Yang kedua adalah variabel, tipe data, dan operasi. Yang ketiga adalah kondisi logika if dan else. Yang keempat adalah list dan array. Yang kelima adalah perulangan loop for while. Nah, yang keenam ada fungsi. Pada kursus pertama ini, kita akan membahas yaitu dasar pemrograman ya, bagaimana cara melakukan pemrograman secara dasar. Kemudian, apa sih tools atau software yang akan kita pakai pada kursus yang akan datang dan kursus-kursus sekarang? Yang pertama adalah Scratch, kemudian ada Replit. Nah, Scratch sendiri itu kayak block programming. Nah, sedangkan Replit sendiri yaitu text programming. Pada Replit ini kita menggunakan bahasa Python. Nah, bagaimana sih proses pemrograman? Nah, bisa dilihat, programming process is problem to solve, algorithm, and code. Nah, proses pemrograman sendiri terdiri dari 3 pilar, yaitu problem to solve atau menyelesaikan masalah atau tantangan. Yang kedua ada algoritma atau algorithm, yaitu membuat algoritma untuk masalah tersebut. Yang terakhir adalah code, yaitu proses pembuatan code untuk menyelesaikan masalah, seperti yang kita bahas tadi, yaitu implementasi dari algoritma, yaitu code. Nah, kemudian kita akan menjelaskan dulu bagaimana sih program algoritma pertama kita nanti yang akan diimplementasikan pada Scratch dan Python atau Replit. Ya, ini adalah pertama itu masalah atau tantangan itu diselesaikan. Seperti contohnya, mendapatkan username dan menyapa username tersebut. Kemudian, cara menyelesaikan masalah tersebut gimana? Yang pertama adalah tanya username-nya. Yang kedua, dengarkan responnya. Yang ketiga, sapa orang tersebut dengan username yang diinputkan. Kemudian, cara komputer menjalankan algoritmanya itu membuat program dengan Scratch atau Python atau yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana instalasi toolsnya? Nah, bisa dilihat sini proses akun Scratch adalah yang pertama kunjungi https scratch.meet.edu. Yang kedua, klik join Scratch. Yang ketiga, buat username dan password. Yang keempat, pilih negara tempat tinggal kalian. Yang kelima, input tanggal lahir, input gender, dan tambahkan email. Nah, pembuatan akun Replit sendiri, kunjungi replit.com, kemudian klik sign up. Nah, kemudian kalian pilih opsi yang sesuai, apakah kalian ingin memakai Google, GitHub, email, dan lain-lain. Oke? Kemudian kita langsung aja ke implementasinya ke Scratch.
Kemudian kita akan lanjutkan bagaimana sih cara bergabung dengan Scratch atau join dengan Scratch. Oke, kalian bisa klik di sini bergabung dengan Scratch. Nah, kalian bisa tuliskan nama pengguna kalian. Aku mau tuliskan R L Z K Y. Oke, sandi saya ya, dulu sebentar. Iya deh. Bisa lanjut. Terus di sini ada di negara mana kamu tinggal sesuai dengan negara kalian. HI. Nah, Indonesia. Lahirkan saya bulan April tahun 2007. Laki-laki. Nah, kalian bisa ngisi alamat kalian di sini nantinya. Nah, kalian bisa langsung deh setelah kalian nyantumin emailnya. Nah, kemudian untuk membuat project atau ini baru, kolom baru, kalian bisa klik buat di sini dan akan masuk ke dalam sini. Nah, bisa dilihat di kiri ini ada macam-macam blok, yaitu ada ganti aja language-nya jadi Inggris dah, biar gampang. English. Nah, yang pertama ada motion, yang kedua ada looks, yang ketiga ada sound, yang keempat ada event, yang kelima ada control, yang keenam ada sensing, yang ketujuh ada operators, yang delapan adalah variable, dan yang terakhir adalah my block. Nah, mungkin masing-masing blok ini beda-beda, yaitu ada untuk menggerakkan suatu sprite di sini. Sprite itu avatar untuk mengeksekusi perintah dari blok-blok kita. Contohnya seperti ini. Misalkan, nah saya hello. Sekalian di sini sprite-nya akan ngomong hello karena ini implementasi dari blok-blok yang sudah kita taruh di sini pada kolom di bawah ini. Nah, sebenarnya apa ini bendera hijau? Bendera hijau itu digunakan untuk mengeksekusi daripada blok-blok yang kita taruh di bawahnya. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ada kontrol. Ini yang akan kita pelajari mendatang. Kemudian ada sensing, ada operator untuk menggabung-gabungkan, dan ada variabel. Nah, ini juga akan ada materinya di kursus yang datang. Oke, kita akan buat contoh sederhana, yaitu menanyakan nama. Oke, kalian bisa drag di sini ke kanan. What's your name? Kemudian bilang. Nah, ini kan cuma cukup untuk satu
kata doang ya, satu barisan deh. Nah, kalian bisa gabungkan di sini memakai block join. Nah, kalian taruh di sini, kemudian jangan lupa taruh unsort di sini. Halo. Nah, coba kita running. Nah, kita isi deh nama siapa? Nama kita, Farel. Misalkan Farel. Aku macet dulu. Nah, bisa kalian lihat akan muncul di sini Hello Farel. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang kita tanyakan tadi. Oke. Kemudian ada lagi yaitu um, misalkan ya, ini kan menanyakan nama. Jangan deh kayak ini aja deh. Kita buat lagi. Hello. Terus hello. Terus how are you? Nah, oke, kita coba running. Nah, kenapa hello di sini tidak terdeteksi pada sprint di sini? Karena kedua blok ini dijalankan secara bersamaan, yang mana membuat hanya blok terbarunya saja yang dapat dieksekusi. Misalkan kita taruh blok How are you di atas hello, maka otomatis yang tereksekusi adalah hello. Sedangkan How are you ini tidak akan tereksekusi. Nah, solusinya apa? Yaitu memberikan jeda di antara blok ini, memakai blok kontrol. Nah, kalian bisa lihat sini, How are you? Hello. Nah, tadi adalah fungsi untuk menjeda blok per blok ya. Kemudian kita akan lanjut menjelaskan pada Rapid cara joinnya itu bagaimana dan apa saja yang akan dapat pada Rapid. Oh ya, sebelum itu kita jangan lupa untuk save di sini, save now. Maka project akan tersave. Nah, kalau misalkan kalian belum pernah login, kalian bisa klik sign up di sini. Nah, kalian bisa pilih mau pakai apa bergabungnya. Mau pakai Google, Adobe, X, ataupun yang lainnya. Saya akan pilih Google di sini. Nah, saya udah ada subscribe, bukan ya? Nah, karena udah pernah join, maka kan tampilannya seperti ini. Nah, kalian bisa ngesetting misalkan temanya ini gelap dan terang di sini, di pojok kanan atas ini. Kemudian di
Di kiri ini itu untuk menginput kodenya dan di kanan adalah hasilnya. Oke. Baik, kita akan langsung aja menjalankan program sederhana yaitu um, tadi aja deh print enggak ini, nah itu print hello world. Sip. Nah, kalian di sini akan tercantum dan tertulis hello world. Coba kita ini kita jalankan yang tadi deh, menanyakan nama dulu. Kita tulis name sama dengan input what is your name. Oke, sorry. Nah, ini tuh kayak variabel gitu. Kemudian print hello. Nah, ini dulu dah, segini dulu. Nah, what is your name? Kalian bisa isi di sini. Nah, maka akan kelihatan inputnya di sini, outputnya, yaitu hello Farel, sesuai dengan input kita tadi, print hello plus name. Name sendiri adalah variabel, variabel yang kita tuliskan tadi. Kemudian, kita akan memakai penggunaan jeda waktu di sini. Sama seperti pada Scratch tadi, jika kita membuat satu perintah lagi di bawahnya, maka akan tereksekusi semuanya. Tidak ada jeda di antara code per code. Kita akan tulis import time di sini, import time, import time, sip. Kemudian, nah kalian tulis time, sleep, sorry sleep, sleep 2 detik. Baru kalian ini lagi. Um, what are you ya? It's memberikan your age. Buat variabel di sini variabel age. Nah, kemudian di print you are
Oke, kita running coba di sini. Sip. What is your name? My name Farel. 18. Nah, kalian bisa lihat di sini. Tadi ada jeda sedikit 2 detikan sesuai kita input di sini yaitu 2 detik atau 2 second. Nah, hmm, ini adalah contoh sederhana dari penggunaan jeda waktu. Oke, setelah materi yang dijelaskan tadi, seperti biasa pada setiap video, mulai video ini dan akan datang akan ada activity pada setiap videonya dan juga akan ada project. Kali ini kita akan membuat activity menggunakan Scratch yaitu menanyakan nama dan menanyakan olahraga favorit. Nah, kalian bisa lihat di sini ada bendera dari jauh atau start, bisa kalian dapatkan di event dan kemudian pertanyaan di sensing. What's your name? Kemudian kalian bisa bilang di sini. Hello, plus answer. Answernya kalian apa? Jawabannya kalian apa? Kemudian bisa kalian taruh untuk delay di ini, delay time, yaitu 1-2 detik kan. Kemudian setelah kalian taruh delay block di sini, 1 detik lagi. What's your favorite sport? Tahu apa olahraga favoritmu? Setelah itu, kalian baru taruh lagi blok waktunya di sini 2 detik, kemudian baru jawabannya. Oke, kita langsung eksekusi aja. What's your name? Rel. Jim deh, Jim. Sorry. Diubah. Nah, what's your name, Farel? Macet lagi, Pak. Jim. Ya, misalnya di sini your favorite sport is gym. Nah, setelah menggunakan Scratch, kita beralih lagi untuk penerapan pada Python. Oke. Bisa kalian di sini ada yang pertama adalah kalian harus mengetikkan dulu import time di sini. Itu fungsinya untuk menjeda pada baris nanti yaitu baris kelima dan baris ketujuh. Nah, yang pertama name sama dengan input. What is your name? Atau bisa dibilang ini adalah variabel. Kemudian print hello plus name, variabel yang udah kita inputkan tadi. Kemudian kalian bisa taruh delay time di sini yaitu 1 detik. Kemudian kalian juga bisa bikin variabel sport di sini. Sport sama dengan input. What is your favorite sport? Atau apa olahraga favoritmu? Kemudian kalian taruh delay time lagi 2 detik di sini. Dan baru kalian print pada baris ke-8 ini yaitu your favorite sport is variable sport. Oke, kita langsung nerapin aja. Yang bisa kalian lihat sendiri di sini akan keluar output seperti ini sesuai dengan apa yang kita inputkan pada balik kiri ini. Oke. Kemudian setelah kita membahas activity ini, yaitu selanjutnya kita akan membuat suatu project, yaitu adalah project untuk membuat pasta. Nah, oke, kita akan ke Remix dulu. Ke Scratch dulu. Yang bisa kalian lihat di sini. Kalian seperti biasa mencari bendera hijau dulu untuk memulai atau mengeksekusi. Kemudian kalian menanyakan deh,
menanyakan namanya, what's your name? Dan kalian bisa say di sini hello dengan jawabannya. Kemudian here is how to cook pasta. Oh iya, join sendiri di sini bisa kalian tumpuk. Mau sebanyak apapun, mau 4 kali, mau 5 kali bisa ditumpuk. Fungsinya adalah mengekspansi jawaban supaya jawaban itu cukup. Nah, kemudian setelah kalian menjawab pertanyaan ini, kalian bisa taruh step by step ini delay time. Tergantung langkah-langkah dalam membuat pasta. Yang pertama adalah boil some water, kemudian dikasih delay time 2 detik, kemudian adalah wait for 5 minutes, kemudian dikasih delay time 2 detik, kemudian add the salt, kemudian dikasih delay time 2 detik, kemudian add the pasta, kemudian dikasih delay time 2 detik, dan sampai remove the water dan done. Oke. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana sih penerapannya di Replit ini dan menggunakan bahasa pemrograman Python ini. Seperti Scratch tadi, cuma bedanya di sini adalah memakai codingan dan juga memakai fungsi import time di sini pada atas itu. Itu ada import time pada baris pertama, kemudian pada baris ketiga kalian menuliskan variabel name sama dengan input what's your name. Kemudian kalian print di sini hello plus variable name plus here is how to cook pasta. Nah, kemudian kalian kasih timestamp seperti tadi pada Scratch, yaitu sesuai dengan langkah-langkah untuk membuat pasta. Oke, kita langsung eksekusi aja. Bisa kalian lihat sendiri, ada pertama tuh ada rebus air, kemudian tunggu 5 menit, kemudian tambah garam, tambah pasta, masak selama 10 menit, dan kemudian tiriskan airnya, dan selesai. Itu adalah cara membuat pasta. Oh iya, kita belum running di sini ya. Oke. Nah, iya. Kali ini. Terus di enter. Nah, seperti pada Replit tadi, pada Scratch juga akan mengeksekusi program yang sama sesuai dengan blok yang kita taruh. Oke, cukup sekian. Ya, itu adalah kursus pertama kita, yaitu tentang membahas tentang dasar-dasar pemrograman dan kursus kita ke depannya ini mau seperti apa. Dan juga tadi kita belajar bagaimana cara untuk menaruh blok seperti sederhana dan juga bagaimana penerapan delay time pada program kita, yaitu tadi menggunakan programming block yaitu Scratch dan juga programming code yaitu menggunakan Replit. Cukup sekian dari saya Farel Rizky Ansori dengan NIM 071 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.